Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPL Lusai. Saya percaya setiap kita siap untuk mengikuti doa malam pada malam hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab saya percaya ketika ucapan syukur itu dinaikkan, maka sesungguhnya hati kita boleh bersuka cita dan kita boleh menikmati doa malam hari ini dengan penuh ketenangan. Sebab saya percaya hadirat Tuhan siap melawat setiap pribadi kita. Walaupun mungkin kita mengikuti doa malam secara streaming, kita ada di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan melawat setiap pribadi kita. Oleh sebab itu mari persiapkan hati kita Bapak Ibu malam hari ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ku pujimu,
Setiap kami dijamah oleh Tuhan. Kiarana lama-lama ya sika. Oh terima kasih Bapa. Sikiarana labatakan nama ya sika. Sikiarana laba-laba ya sika. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan yang memiliki masalah, malam hari ini Tuhan beri jalan keluar. Sikiarana laba-laba-laba. Mari siapkan hati kita malam hari ini. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Kebenaran yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Sikiarana laba-laba-laba-laba-laba. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa,
Shalom, salam sejahtera buat jemaat Tuhan dimanapun pada saat ini berada. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Saya percaya keadaan Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan saya percaya bagi setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, yang senantiasa percaya akan firman Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, pasti ada di dalam kendali dan pasti ada di dalam perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, yang mungkin pada saat ini sedang menonton, melihat tayangan pemberitaan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita lebih lanjut untuk menyimak, menyelidiki, belajar akan firman Tuhan ini, saya rindu kita semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu buat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati janji-janji firman-Mu. Dan kami sangat bersyukur atas perlindungan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya itu semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini, di saat kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, kami rindu supaya firman-Mu itu boleh menjadi rema di dalam hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Akhirnya kami tidak hanya sebagai jemaat yang hanya mendengar, tetapi kami rindu juga menjadi umat-umat Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pemberitaan firman-Mu permulaan pertengahan sampai nanti selesai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, sejauh mana telinga-telinga mendengarkan perbuatan firman-Mu Tuhan, berkatilah mereka, supaya mereka juga boleh Tuhan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara kekasih? Saya percaya di saat kita mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti kita akan ada di bawah perlindungannya. Hidup kita tidak hanya hidup yang menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi umat pemenang, menjadi jemaat yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang mungkin pada saat ini sedang melihat, menonton tayangan pemberitaan firman Tuhan, saya percaya biar lewat pemberitaan ini iman kita semakin teguhkan. Haleluya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemerintah kita sedang berusaha semampu dan semaksimal mungkin untuk menekan penyebaran virus corona COVID-19. Di setiap daerah ada pembatasan-pembatasan, ada penyekatan-penyekatan. Itu tujuannya adalah supaya penyebaran virus ini tidak sampai menyebar luas dan akhirnya membawa korban banyak. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kekasih yang lagi menonton tayangan pemberitaan firman Tuhan ini, kita sebagai umat-umat Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, kita juga harus ikut mendukung, mensukseskan program pemerintah kita ini, yaitu supaya kita patuhi, yaitu protokol kesehatan. Jangan lupa
memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan batasi diri untuk keluar dari rumah, bepergian, kalau itu tidak sangat-sangat diperlukan. Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, yaitu yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-26, mulai ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Kita mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-26 mulai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang ada di rumah, boleh kita buka bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang yang mati terbunuh di sana. Itu ayat firman Tuhan pada kita saat hari ini. Dan saya berikan satu tema, judul firman Tuhan pada saat hari ini, yaitu isoman. Isolasi mandiri. Kata isolasi berarti ada pemisahan, yaitu memisahkan diri atau menarik diri dari semua kesibukan kita sehari-hari di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, atau pekerjaan-pekerjaan kita secara duniawi, mungkin sebagai guru, sebagai aparat pemerintah, mungkin sebagai TNI Polri, mungkin sebagai karyawan, mungkin sebagai ibu rumah tangga. Seperti anjuran pemerintah membatasi diri untuk keluar. Firman Tuhan pada saat ini mengajak kita juga, dan untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga, kita perlu dan harus kita buat ada saatnya kita untuk isoman, isolasi mandiri, menarik diri, memisahkan diri dari semua kesibukan secara duniawi. Kira-kira untuk apa, Bapak, Ibu, Saudara kekasih? Kalau kita mau lebih konsentrasi, lebih fokus untuk merenungkan rencana Tuhan, untuk merenungkan siapa kita ini sebenarnya, untuk merenungkan tujuan hidup kita ini, kita perlu mengambil satu waktu. Kita perlu mengambil saat-saat tertentu. Kita perlu sesaat untuk isolasi mandiri, menarik diri dari kesibukan, memisahkan diri dari kesibukan duniawi ini. Supaya apa, Bapak, Ibu, Saudara kekasih? Supaya yang pertama, kita mau. Seperti kata firman Tuhan, saya baca sekali lagi. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengambil suatu saat, ada saat-saat tertentu, atau ada waktunya kita untuk isolasi mandiri, memisahkan diri dulu, membatasi hidup kita dulu
supaya jangan terlalu berbaur mengikuti cara sistem dunia ini. Supaya apa? Yang pertama, kita bisa dan supaya dapat untuk mengintrospeksi diri. Yang pertama kita perlu untuk introspeksi diri, yaitu peninjauan atau koreksi terhadap perilaku kita setiap pribadi lepas pribadi. Kita akan mau dan belajar untuk mengkoreksi. Atau kata lain, kita mau supaya kita ini menilai apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Dan introspeksi ini juga merupakan salah satu cara untuk memahami dan berdamai dengan diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam. Bahkan introspeksi diri juga ini mengevaluasi kita yang kemudian menjadi satu pembelajaran untuk menentukan pola pikir dan perilaku yang baik. Itu Bapak Ibu saudara kekasih. Jadi kita menutup kamar memisahkan diri bukan untuk tidur, bukan hanya berdoa, tetapi kita perlu mengintrospeksi diri. Karena apa Bapak Ibu saudara kekasih? Secara ilmu kesehatan juga mungkin sependapat dengan saya pada saat ini. Pertanyaannya, manfaat, fungsi gunanya introspeksi diri itu apa? Apa faedahnya untuk kita, Bapak Ibu? Saya mau katakan, kalau Bapak Ibu mulai mau untuk mengintrospeksi diri, mau untuk belajar menilai, mengkoreksi diri sendiri, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Supaya tidak mudah minder. Supaya hidup kita ini menjadi pede, percaya diri. Bahkan lewat introspeksi diri ini, itu akan memunculkan suatu ide atau perspektif baru supaya kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, supaya kita tidak mudah gampang untuk mengikuti cara sistem dunia ini. Akhirnya kita tidak lagi bisa membedakan mana anak Tuhan, mana anak dunia, mana orang percaya, mana orang yang tidak percaya. Bahkan introspeksi diri juga itu dapat untuk mengurangi isoman, isolasi mandiri, memisahkan diri supaya kita bisa merenung dan mengintrospeksi diri kita. Itu juga supaya kita jangan mudah untuk stres, tidak mudah berputus asa, karena kita masih punya pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan juga lewat introspeksi diri, kita mau mengevaluasi, menilai diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat di dalam kesalahan, perilaku, dan lain-lain. Itu juga akan mengubah hati kita menjadi berempati kepada orang lain. Bahkan di sekeliling kita akan peduli. Mungkin gereja, jemaat Tuhan akhir-akhir ini kurang peduli akan lingkungannya, kurang peduli akan sesamanya, kurang peduli akan keluarganya, kurang peduli kepada suami dan istri dan anak-anaknya. Tetapi lewat permintaan firman Tuhan pada saat hari ini, kita mau merubah, kita mau introspeksi diri ini, kata Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya iman kekristenan kita ini, supaya iman kekristenan ini menjadi berdampak kepada orang lain. Akhirnya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Sebab kita ini adalah anak-anak Allah. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu saudara yang kasih. Sekarang yang kedua. Isoman, isolasi mandiri. Memisahkan diri. Supaya apa?
supaya kita merenung. Tadi merenung untuk introspeksi diri, sekarang merenung supaya kita ini sadar. SADAR, supaya jemaat Tuhan, saudara dan saya, kita ini sadar. Kita ini siapa sebenarnya di dunia ini. Kita ini siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Awal pertama kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu baru awal. Tapi saya mau katakan, awal itu bukan yang menentukan. Tapi yang menentukan adalah akhir. Bukan awal yang menentukan tetapi akhir. Tetapi juga, awal juga bisa mempengaruhi perjalanan hidup kekristenan kita pada akhirnya nanti. Berarti ada proses. Ada proses yang harus kita hadapi. Ada awal, ada proses yang kita hadapi, yang harus kita lakukan dan harus kita perbuat supaya apa? Hidup kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi, kita perlu sadar bahwa kita umat-umat percaya, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan. Karena tadi saya katakan awal kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita sudah mengambil satu tindakan, kita mau bertobat meninggalkan kehidupan yang lama. Dan kita akan masuk di dalam perjalanan hidup, mencapai akhir, namanya proses. Di dalam proses ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu namanya sadar. Perlu kita sadari siapa sebenarnya kita ini. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Perlu kita sadar supaya hidup kekristenan kita tidak jadi kehidupan kekristenan yang ngawur, yang sembrono, tetapi supaya menjadi saksi, menjadi teladan kepada orang lain, supaya kita ini tidak menjadi batu sandungan. Sebab apa Bapak Ibu? Kita ini adalah imamat yang rajani. Kita inilah terang dan garam dunia. 1 Tesalonika pasal yang kelima mulai ayat 6 sampai ayat ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Perlu ada satu kesadaran hidup. Siapa saya ini sebenarnya? Kita adalah para, katakan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita para imam-imam, anak-anak raja. Saya rasa di dalam kerajaan, contoh kerajaan Inggris, keluarga kerajaan Inggris itu pasti punya tata krama. Ada tata tertib, ada cara-cara makan, ada cara-cara untuk bepergian, berpakaian. Anak-anak raja harus bisa memastikan hidupnya beda, tampil beda dengan orang dunia. Karena kita ini anak raja. Supaya jangan hidup kita ini menjadi sembarangan, sembrono, ngawur. Supaya kehidupan kekristenan kita ini menjadi berkat kepada orang lain. Kita harus peduli, Bapak Ibu. Kita mau sadar.
Karena apa? Engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara sudah introspeksi diri, mengevaluasi. Saudara sudah bisa menilai diri sendiri. Dan yang kedua, sadar. Kita gereja Tuhan hari ini harus sadar. Kita ini sebagai apa? Seperti saya, Bapak Ibu, saya tidak pernah menuntut apa-apa dari perusahaan saya tempat saya bekerja. Saya tidak pernah bertanya apa yang perusahaan sudah berbuat, lakukan untuk saya, tidak. Tetapi saya sampai saat detik ini, oleh karena Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang menuntun, membimbing, mengajari saya, memberikan hikmat akal budi, saya selalu bertanya, apa yang sudah saya perbuat untuk perusahaan? Bukan sebaliknya, apa yang sudah perusahaan perbuat untuk saya. Karena kita bertanya, apa yang sudah Tuhan perbuat untuk saya. Kita bertanya, apa yang sudah gereja perbuat untuk saya. Bahkan kita bertanya, apa yang sudah diperbuat oleh gembala sidang untuk saya. Tetapi coba kita jujur. Kita sadar, kita mau bertanya. Kepada pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang sudah kita perbuat untuk gereja. Apa yang sudah kita perbuat untuk para hamba-hamba Tuhan gembala sidang. Apa yang sudah kita perbuat untuk negara kita tercinta, negara Indonesia ini. Apa yang sudah kita perbuat lakukan untuk kota Surabaya, di mana kita ada tinggal pada saat ini. Apa yang sudah ada berbuat untuk istri. Apa yang sudah ada perbuat untuk suami. Apa yang sudah ada perbuat untuk anak-anakmu. Kita perlu sadar. Saya rindu lihat firman Tuhan pada saat hari ini. Kita boleh disadarkan. Kita boleh Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kita kerjakan. Untuk itu, isoman, isolasi mandiri, ambil waktu, kesempatan untuk kita secara pribadi bertemu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa introspeksi dan juga supaya kita boleh sadar. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Sekarang yang ketiga. Isoman, isolasi mandiri. Itu akan membantu kita untuk mendapatkan suatu ilham, yaitu inspirasi. Memang, inspirasi bukan hanya bisa dialami oleh seseorang, hanya oleh kunci kamar, pintu kamar, atau isoman, isolasi mandiri. Bukan hanya situ. Bisa jadi, waktu kita pergi ke tepi pantai, kita akan bisa dapat inspirasi dari situ. Mungkin kita naik gunung. Mungkin kita ke mall. Mungkin kita jalan. Kita bisa dapat inspirasi dari tempat-tempat itu. Tetapi pada hari ini kita belajar. Isoman, isolasi mandiri. Kunci kamar. Kita mau pribadi kita sendiri berhadapan dengan Tuhan. Supaya dapat terilhami oleh kuasa Roh Kudus. Roh kita akan menyatu dengan Roh Kudus. Maka kita akan dapat suatu ilham, pewahyuan. Kita akan dapat inspirasi. Karena inspirasi adalah dorongan yang muncul pada seseorang yang mampu merangsang pikiran kita untuk melakukan tindakan dan mendapatkan ide kreatif. Adanya inspirasi memberi manfaat bagi kita untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang baru. Supaya apa, Bapak Ibu saudara yang kasih? Supaya iman kekristenan kita ini tidak kerdil. Supaya iman kekristenan kita itu tidak stagnan. Supaya iman kekristenan itu tidak cepat bosan. Akhirnya mudah imannya digoyahkan oleh begitu banyaknya pengajaran-pengajaran di dunia ini yang notabene tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Karena apa? Kurang inspirasi. Roh Kudus akan menolong. Kita akan mengandalkan Roh Kudus untuk menemukan, mendapatkan ilham itu. Supaya apa? Supaya bisa kita memiliki satu ide gagasan yang baru. Kita perlu ide yang kreatif supaya tidak bosan.
supaya tidak cepat lemah, loyo. Itu Bapak Ibu, saudara yang kekasih. Ini proses. Yang pertama tadi, awal bukan yang menentukan tetapi akhir. Awal kita bertobat, terima Yesus, itu awal. Tetapi ada perjalanan, ada proses. Lewat introspeksi diri, sadar, dan mendapat inspirasi ini. Sekarang yang terakhir, tujuannya, sasarannya, targetnya apa? Kita sudah introspeksi diri, kita sudah sadar, dan mendapat ilham, ada inspirasi di dalam kehidupan kita. Yang menjadi targetnya itu, sasarannya, tujuannya apa? Yaitu 4 yang terakhir adalah supaya menjadi murid Kristus. Sesuai dengan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku. Kita akan buka Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jemaat biasa dengan murid pasti beda. Murid adalah orang yang mau belajar. Murid adalah yang mau untuk menyelidiki kebenaran Tuhan. Murid adalah yang akan mencontoh gurunya, yang akan mendengar-dengaran apa perintah gurunya. Saya mau katakan, Bapak Ibu saudara yang kasih, pertama, waktu Yesus di dalam pelayanannya, dia hanya memilih 12 murid. Bapak Ibu, bukan 12 jemaat. 12 murid hanya sekelompok kecil. Tetapi kita lihat di dalam pemberitaan para murid-murid yang harinya menjadi rasul, itu seluruh dunia menjadi gempar mendapatkan firman Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat pemberitaan 12 murid. Hanya dimulai dengan 12 murid. Kita tidak mau Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hanya puas mengisi bangku-bangku yang kosong. Jangan hanya kita senang kuantitas, tetapi kita juga perlu memikirkan namanya kualitas. Karena murid ini yang mampu untuk menerap ilmu dari gurunya. Dan murid ini juga akan memuridkan. Murid akan memuridkan. Dan kita perlu banyak untuk belajar firman Tuhan. Supaya kita sesuai dengan amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadikanlah bangsa menjadi muridku. Ini tujuannya Bapak Ibu. Ini targetnya, ini goal, ini sasarannya. Makanya kita perlu isoman seperti judul firman Tuhan kita pada saat hari ini. Isolasi mandiri supaya lebih konsentrasi, supaya lebih fokus untuk mengintrospeksi diri dan sadar dan mendapat suatu ilham, inspirasi. Akhirnya kita akan berani bertindak untuk memberitakan Injil sebagai murid, menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya perpanjang Bapak Ibu saudara yang kasih. Dan saya akhiri. Demikian. Pentingkan introspeksi diri. Sadar dan hidup yang dipenuhi oleh inspirasi. Bukan interpretasi, bukan arogansi, dan bukan harga diri. Karena lebih baik memperbaiki diri sendiri daripada sibuk mengomentari hidup orang lain. Demikian Bapak Ibu saudara kekasih, firman Tuhan pada saat hari ini, biarlah firman Tuhan ini sudah kita dengar. Boleh itu menguatkan iman kita
akhirnya kita tidak takut lagi untuk menjalani hidup ini. Karena sebagai murid Kristus, pasti sudah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan jadi saksiku di Judea Samaria sampai ke ujung bumi. Bila firman Tuhan pada saat sore hari ini, itu boleh memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang menonton tayangan ini, biarlah kita berdoa bersama-sama untuk negara bangsa Indonesia kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk usaha pekerjaan kita, supaya Tuhan senantiasa melindungi. Kita rindu biar Tuhan kita Yesus Kristus itu yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita sampai akhir Dia datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa syafaat. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengar itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, akhirnya Bapa, kami boleh mengambil satu keputusan untuk memberikan waktu sesaat merenungkan, untuk mengintrospeksi diri kami, dan supaya kami sadar, akhirnya kami boleh terinspirasi, boleh kami terilhami oleh kebenaran, bahkan gagasan-gagasan yang baru, bahkan ide-ide yang baru, ide-ide yang kreatif. Oleh karena kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, mengajari kami, membimbing kami, supaya kehidupan kami ini bukan lagi menjadi kehidupan kekristenan yang biasa-biasa, tetapi kami mau kehidupan kekristenan kami menjadi kehidupan kekristenan yang luar biasa. Kami mau menjadi seorang murid seperti yang Tuhan kehendaki, supaya kami mampu untuk memberitakan, supaya kami mampu memuridkan seperti yang Tuhan kehendaki sesuai dengan amanat agung. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Bahkan kami juga berdoa untuk negara bangsa Indonesia tercinta ini. Tuhan lindungi. Pulihkanlah keadaan politik, ekonomi, sosial, keamanan negara bangsa Indonesia ini. Yang pada saat-saat hari-hari ini Tuhan, pemerintah kami tercinta berusaha untuk menekan penyebaran virus corona COVID-19 ini. Bapa, di dalam nama Yesus, sadarkan kami masyarakat Indonesia, sadarkan kami umat-umat-Mu Tuhan, supaya kami juga ikut mensukseskan program pemerintahan kami ini, yaitu Tuhan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih Bapak, lindungi negara kami ini, lindungi kota kami Surabaya, dan kami juga berdoa untuk misi-misi gereja kami GPI Alusai di Surabaya. Tuhan, Engkau campur tangan, biar Tuhan Engkau memakai lewat gembala sidang kami, ibu gembala sidang kami, wakil gembala sidang kami, untuk Tuhan memberitakan firman-Mu, untuk Tuhan memenangkan banyak jiwa, bahkan untuk menjadi berkat di seluruh Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Akhirnya jemaat kami semuanya, domba-dombanya, boleh terpelihara dan tidak menyimpang dari kepada firman-Mu. Akhirnya kami jemaat GPI Alusai, boleh Tuhan jemaat yang tergembalakan. Akhirnya kami boleh Tuhan menerima berkat-berkat janji firman-Mu. Terpuji-puji nama Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus hamba berdoa kepada setiap sidang jemaat-Mu atau pribadi-pribadi yang pada saat ini mungkin menonton melihat tayangan ini. Biar Tuhan mereka diberkati. Pulihkan keadaan sidang jemaat-Mu, sembuhkan mereka, berkati mereka Tuhan. Engkau campur tangan, lindungi Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara kasih, kita akhiri pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau menerima berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Biarlah berkat Bapa di surga, serta cinta kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kami siang hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sudah menerima berkat-Mu Bapa. Hidup kami sudah dipulihkan. Pekerjaan kami sudah diberkati. Sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Dan iman kami akan semakin diteguhkan sampai menanti kedatangan Yesus kami yang kedua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Yesus kami akhiri pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih, dalam waktu kesempatan yang akan datang, kita mungkin bertemu lagi. Saya katakan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.